Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia insyaallah untuk kembali mengkaji, khususnya kajian di hari Rabu ini, yaitu fikih babus sholat, tentang sholat. Baik, untuk pertemuan kali ini meneruskan pertemuan sebelumnya, yaitu kalau nggak salah sampai rukun sholat yang ke-9. Kalau yang awal kemarin kita bahas rukun sholat ada 18. Itu yang ada di kitab Fathul Qorib ya, takrib. Nanti ada penjelasan, dikurangin satu rukun, nanti ada penjelasannya. Secara matan di sini ada 18. Yang pertama ada niat, kemarin sudah kita bahas. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Kemudian 5 ruku. Yang keenam tumakninah di dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan adalah tumakninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan ini adalah sujud ya. Sujud termasuk rukun di dalam sholat. Dalam satu rakaat sujud itu ada 2 kali. Ini kita bacakan wattasi'u as-sujudu ya, wattasi'u as-sujudu wattuma'ninatu fihi wal julusu bainas sajadataini wattuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wattasyahhudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wattaslimatul ula wa niyatul khuruji minas shalah wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu ila akhir. Jadi perkataan musannif, rukun yang ke-9 adalah sujud. Di dalam satu rakaat ada 2 kali sujud. Wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatil musalli maudhi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Jadi paling sedikit minimalnya ruku dianggap, minimalnya sujud dianggap ya, itu sebagian kening, sebagian jabhah kening itu menyentuh atau berada di tempat sujud atau yang di tanah itu, di amparan ya, di tempat sujud itu kena, itu minimal sujud. Kalau wa akmaluhu, sempurnanya, yang sempurna dianggap sujud itu bagaimana? Ayyukabbira lihuwihi lis-sujud. Dia turun sujud niat dengan takbir untuk sujud. Jadi dia setelah i'tidal dia akan takbir turun untuk sujud bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangannya. Jadi nggak perlu setelah i'tidal mau sujud Allah, nggak perlu mengangkat tangan, cukup takbir saja. Wa yad'u rukbatayhi tsumma yadayhi. Kemudian meletakkan dengkul bahasa lutut ya, Masya Allah. Meletakkan lutut dulu, kedua lututnya, kemudian kedua tangannya. Itu yang paling utama. Jadi turun, kemudian yang pertama kali nyentuh adalah kedua lutut, kemudian kedua tangan, kemudian summa jabhatahu, kemudian
baru keningnya atau jabahah ya. Kemudian wa angfahu, kemudian baru hidungnya. Jadi lutut, kemudian tangan, kemudian baru kening, kemudian juga hidung. Itu sudah paling sempurna. Ya. Bahkan yang menjadi syarat dalam sujud itu harus 7 anggota itu menempel ke itu lantai atau tanah ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu kening, kemudian kedua telapak tangan, kemudian juga kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Itu 7 yang menjadi rukun sujud. Akan sujudnya sah ketika 7 itu mengenai tanah gitu. Kalau hidung itu pendapat ada yang berpendapat memang menjadi syarat, menjadi rukun, tapi tidak, menurut mazhab kita ini tidak menjadi rukun, tidak harus gitu. Itu sempurnanya. Kemudian bagaimana hukumnya ketika tidak berurutan? Misalnya turun untuk sujud mendahulukan telapak tangan dulu. Ya, telapak tangan dulu kemudian baru lutut. Boleh nggak? Nah, itu hukumnya boleh karena Nabi kita pernah melakukannya. Ada dalam hadis bahwa Nabi kita pernah lutut dulu, kemudian baru telapak tangan. Juga pernah telapak tangan dulu, baru lutut. Kenapa demikian? Karena di waktu Nabi ketika masih usia kuat, usia muda, itu masih kuat untuk pakai lutut dulu. Tapi ketika sudah usia sudah lanjut, beliau ketika turun maka pelan-pelan itu telapak tangan dulu. Karena biasanya yang sudah lanjut usia itu kan sulit untuk bangun maupun untuk turun, sehingga pendapat keduanya ini sah dan semua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut mazhab kita yang paling utama ya itu lutut dulu. Kemudian ketika memang keadaan kita sudah mungkin sakit atau sudah lanjut usia, siapapun itu boleh mengamalkan yang kedua ini, untuk telapak tangan dulu baru lutut dulu. Siapa yang memudahkan gitu loh. Allah berikan kita kemudahan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah berikan untuk kita dalam mengamalkan agama itu mudah, tidak dipersulit. Yang repot itu bukan lutut duluan, bukan telapak tangan duluan, tapi jabahah duluan. Kening duluan repot ini. Mazhab mana ini kalau ya luar biasa. Itu. Kemudian masalah juga di dalam sujud adalah kita di tempat sujud ya, jabahah yang kita kenai itu harus bukan kain yang kita bawa ketika sholat. Artinya misalnya ada sorban kita pakai, kemudian karena ngelihat mungkin kotor tempat sujudnya, akhirnya sorbannya di lantai situ. Padahal sorbannya masih nempel di tubuh kita, maka itu tidak sah sujudnya. Ini sering menjadi masalah juga. Misalnya sorban atau mungkin kainnya besar, melihat lantainya kotor, paginya pakai itu tidak sah. Kenapa? Karena masih ada hubungannya dengan musolli. Berarti dia bukan sujud di lantai gitu, tapi dia sujud di tempat dirinya gitu. Itu menjadi masalah. Caranya gimana? Caranya itu bisa, misalnya ketika mau sujud kita lepas dulu sorbannya atau kain yang ada di kita, kemudian ditaruh di tempat sujud tanpa berlebihan dalam meletakkan itu. Tidak lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut, cukup taruh saja gitu. Itu baru sah-sah saja gitu. Itu permasalahan di dalam sujud. Kemudian
Al-ashir, ini yang ke-10. Rukun yang ke-10 adalah tumak ninah di dalam sujud. Tumak ninah itu berarti apa? Gambarannya bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi sakla roksi. Jadi sekiranya ketika kening kita menyentuh ke lantai, ke tanah, maka ada beratnya, berat kepalanya itu ada, nggak cukup cuma nempel, nyentuh itu nggak cukup, tapi harus dia ada mengemban kepala kita, sehingga sekiranya di sini itu laukana tahtahu kutnun, kalau sekiranya di bawah jabah kita di lantai itu diletakkan suatu kapas, maka akan cekung, sehingga karena mengemban dari kening kita gitu, jabah kita. Harus ada itu baru disebut tumak ninah gitu ya. Jadi enggak cuma nempel habis itu naik tuh enggak. Harus ditahan dulu, kemudian meletakkan beban kepala kita, jabah kita ya di tempat sujud itu. Itu yang ke-10. Kemudian rukun yang ke-11 yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini yang sering kita kenal dengan sujud di antara dua duduk di antara dua sujud ya, di setiap satu rakaat. Kemudian wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Ini minimal daripada duduk di antara dua sujud adalah dia diam setelah bergerak anggota tubuhnya. Kan setelah bangun dari sujud dia duduk kemudian diam. Kalau sempurnanya waziyadah wa akmaluhu az-ziyadah, sempurnanya adalah menambahkan ad-doa, doa ketika duduk di antara dua sujud. Doanya yang sering kita bacakan, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa ya. Itu akan sempurna ketika kita bacakan. Wasani asyar at-tuma'ninah fihi. Yang ke-12 rukunnya adalah tumakninah di dalam dua sujud. Jadi enggak langsung duduk, sujud lagi, langsung berdiri, enggak. Tumakninah itu diam, sekedar kita bisa sekadar membaca subhanallah itu sudah termasuk daripada tumakninah. Itu. Wasalis asyar al-julusul akhir. Wasalisu asyar al-julusul akhir. Yang ke-13 adalah duduk akhir. Duduk akhir yang biasa kita kenal duduknya dengan nama duduk tawarruk ya, duduk tawarruk. Kalau duduk dalam tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud itu kita sering sebut dengan juga duduk iftirosh ya, duduk iftirosh. Kalau di sini namanya duduk tawarruk ya, kaki kiri itu dikeluarkan ke sebelah kanan biasanya. Kaki kanan kita tegakkan menghadap kiblat gitu. Itu namanya duduk tawarruk. Warrabi' asyar at-tasyahhudu fihi. Yang ke-14 adalah tasyahud di dalam duduk akhir. Tasyahud itu apa? Tasyahud itu adalah bacaannya. Bacaan ketika duduk akhir itu. Nah, di sini ada minimal bacaan yang bisa dianggap, yaitu at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal. Biasanya kalau kita lagi ngejar imam atau lagi mungkin imam taraweh cepat, kita boleh ngamalkan. Daripada ketinggalan jauh dari imam, maka kita ngambil yang minimalnya saja. Misalnya dalam tasbih yang tadinya 3, kita ngambil yang 1 nggak apa-apa. Demi mengejar
ketertinggalan dari imam. Karena ketertinggalan dari imam juga bisa dihukumi makruh tanpa alasan ya. Gitu. Kalau sempurnanya bagaimana? Sempurnanya seperti yang kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah cukup. Tuh, sampai situ namanya tasyahud. Itu rukun yang ke-14. Yang rukun yang ke-15, as-salatu ala nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi di waktu duduk yang terakhir, yaitu setelah tasyahud tadi. Setelah bacaan tadi sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun setelahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun yang ke-15. Kalau setelahnya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sunnah ya, itu sunnah saja, bisa dibaca lebih utama. Ataupun misalnya kita mengejar waktu, takut kehabisan waktu sholat, kita yang simpel-simpel, yang wajibnya saja, itu sudah cukup. Itu yang ke-15 ya. Biasanya setelah sholawat, bersolat juga kepada keluarga Nabi, kemudian kepada sholat Ibrahim, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ditutup biasanya juga dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Banyak sekali doanya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman kabiran katsiran. Banyak sekali itu bacaannya. Dan di situ memang boleh dibaca panjang-panjang kalau memang sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mau panjang-panjang silahkan. Itu. Tapi kalau lagi jamaah gimana? Nggak perlu, nggak usah. Kalau lagi jamaah itu yang ngambil yang ringan-ringan saja. Imamnya terutama nggak boleh lebih dari 3, maka nanti hukumnya makruh. Itu sujud tasbihnya kan umumnya 3. Ini tasbihnya 11 atau 7. Itu makruh malah hukumnya. Karena membebankan makmum yang di belakang. Ada yang anak kecil, ada yang tua, ada yang sibuk, dan lain sebagainya. Panjang-panjang luar biasa. Nanti ada bab jamaah itu memang sudah ada fikihnya. Jadi memang sudah ada ketentuannya. Tidak sembarang menjadi imam itu. Imam yang betul-betul menjadi imam yang diridhoi, yang disenangi oleh jamaah itu bagaimana? Itu ada fikihnya. Yang ke-15, yang ke-16, rukun yang ke-16 adalah at-taslimatul ula, salam pertama. Salam pertama itu termasuk rukun. Gitu. Dan letaknya ketika duduk itu memang ya, setelah selesai tadi baca tasyahud, sholawat, baru salam. Salam yang ke arah kanan ya, itu yang wajib. Kalau yang ke sebelah kiri itu sunnah. Itu sunnah. Paling sedikitnya gimana? Wa aqalluhu assalamualaikum. Paling sedikit mengucapkan assalamualaikum. Kemudian mau disempurnakan, sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marrotain, 2 kali, kanan dan kiri, itu sempurnanya. Kalau yang menjadi sering kesalahan adalah ketika mengucapkan salam itu dada ikut-ikutan. Dada ikut-ikutan bergerak, sehingga yang tadinya harus menghadap kiblat malah menjadi bergeser. Itu menjadi masalah di dalam sholat, bisa membatalkan. Jadi yang bergerak itu cukup kepalanya ke arah kanan, dadanya diam saja. Jangan sampai ikut-ikutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi juga. Nah, ini masalah ini. Ya? Itu masalah juga itu, Masya Allah, sering.
Jadi yang namanya dada itu harus menghadap kiblat. Bahkan ada mungkin dari orang yang berkelainan ya, dia punya tubuh mungkin agak sedikit kepalanya juga miring. Jadi yang dihadapkan apakah seperti ini misalnya kiblat gini ataukah seperti ini. Nah, itu kan menjadi masalah tuh. Yang harus menghadap kiblat wajahnya atau dadanya. Maka yang dipilih adalah dadanya. Dia harus menghadap kiblat walaupun dia, karena memang yang masalah kan kepalanya memang miring dia itu ya. Yang menjadi patokannya adalah dadanya. Ketika salam dia harus tetap di sini, tidak boleh berikut-ikutan gerak. Dan jelas as-salam, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, itu terlalu menggampangkan itu ya. Padahal bisa menjadi masalah itu. Tuh, jadi yang menjadi kewajiban, menjadi rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Wasabi'u asyar. Yang ke-17 adalah niyatul khuruj minas sholah. Niat keluar dari sholat. Jadi hatinya itu saya niat keluar dari sholat. Assalamualaikum. Gitu. Ketika salam itu saya niat keluar dari sholat. Itu rukun yang ke-17. Tapi yang ke-17 ini adalah pendapat yang marjuh, yang tidak dianggap lah, atau yang bukan ashah, bukan yang paling sahih. Yang paling sahih itu ini tidak termasuk rukun sholat. Jadi tidak perlu kita mau selesai sholat saya niat keluar dari sholat, itu tidak perlu. Wathaminu asyar. Yang ke-18 adalah tartibul arkan, yaitu tertib rukun-rukunnya. Hatta bainat tasyahudil akhiri wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai tasyahud, kemudian baru nanti sholawat, baru nanti salam. Itu ada rentetannya. Tidak boleh dalam sholat itu saya pengen sujud dulu lah daripada ruku, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan tertibnya. Nah itu ya, dari 18 rukun yang sudah kita kajikan ya. Dari 18 ini ada satu yang marjuh, yang tidak sahih, yang tidak dianggap, yaitu rukun yang niat keluar dari sholat. Sehingga di kitab manapun, banyak kitab ya, itu rukun sholat itu 17 sebetulnya. Dan di sini juga dijelaskan walaupun awalnya 18 tapi digugurkan satu menjadi 17 gitu kurang lebihnya. Dan di dalam sholat yang perlu kita ketahui ada rukun qauli. Kan tadi rukun sholat kan ada 17 ya. Di dalam 17 itu ada rukun yang harus kita bacakan, yang wajib kita ucapkan ketika sholat. Cukup 5 saja dari 17 itu. Yang pertama takbiratul ihram, itu yang pertama itu harus dengan ucapan takbir itu, Allahu Akbar itu. Yang kedua Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga tasyahud akhir tuh, yang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Kemudian yang keempat sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah salam yang pertama. Itu cukup 5 rukun qauli itu saja yang wajib kita baca ketika sholat. Selain itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi nggak apa-apa kalau memang dia belum hafal misalnya, atau dia belum lancar, nggak usah baca, nggak apa-apa. Cukup 5 tadi situ aja dia hafalkan betul-betul, itu sudah sah sholatnya, rukun qaulinya. Sisa daripada 5 tadi namanya rukun fi'li, rukun yang dengan gerakan tubuh kita itu. Jadi nggak masalah nggak hafal tasbih, nggak hafal bacaan iftitah misalnya. Yang penting 5 tadi itu kita hafal. Mau iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nggak hafal nggak apa-apa. Itu memang tetap sunnah. Kalau kita amalkan dapat pahala, kalau kita nggak amalkan ya beda, enggak itu ya. Jadi cukup 5 tadi, selainnya sunnah. Ya, insyaallah ya.
Kurang lebih seperti itu kajian di pagi hari ini, yaitu tentang rukun sholat yang ada 18 dengan satu tambahan, yaitu niat keluar dari sholat. Nah, insya Allah ya, semoga kita diberikan kefahaman, bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tutup dengan doa kifaratul majlis, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.